Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, ala nikmatillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Pemirsa dimanapun Anda berada, ketemu kembali dengan Kilamong Putro. Pemirsa, di kesempatan ini izinkan saya untuk melanjutkan keterangan-keterangan saya tentang Gajah Mada, prajurit sejati Kerajaan Majapahit. Pemirsa, di kesempatan yang lalu, Gajah Mada, Patih Haryotada, dan Gajah Enggon telah dipanggil menghadap kepada Kanjeng Ratu Gayatri, yaitu untuk minta penjelasan tentang insiden kejadian yang terjadi pada saat pembakaran mayat anak Prabu Jayanegara. Oleh sebab itu, Gajah Mada memberikan penjelasan, tetapi semua penjelasan itu masih belum final, belum selesai. Oleh sebab itu, Bunda Ratu Gayatri memberikan waktu seluas-luasnya kepada Gajah Mada untuk menyelidiki kasus ini sampai tuntas. Pemirsa dimanapun Anda berada, akhirnya Gajah Mada mengkoordinasi teman-temannya dan Gajah Enggon di dalam Kesatuan Cakra Bayangkara untuk melakukan penyelidikan secara tuntas. Setelah itu, Macan Liwung diberikan tugas Gajah Mada secara khusus, yaitu untuk selalu membayangi langkahnya Kuda Merta. Oleh sebab itu, Gajah Enggon juga memiliki tugas, yaitu untuk terus memberikan support kepada sahabat-sahabatnya di Kesatuan Bayangkara. Sedangkan Gagak Bongol diberikan tugas khusus untuk menemui Nyai Ratanja. Dan kemudian Gajah Geneng diberikan tugas untuk terus melacak di mana keberadaan dari Rangsang Komodo. Pemirsa dimanapun Anda berada, akhirnya Macan Liwung memberikan sebuah laporan kepada Patih Gajah Mada dan Senopati Gajah Enggon bahwa setelah membuntuti, yaitu Raden Kudamerto, ternyata Raden Kudamerto pada suatu ketika naik kuda dengan begitu kencangnya menuju ke sebuah tempat, yaitu Jurang Surut yang tidak jauh dari Desa Brau, yang mana setelah dibuntuti ternyata Raden Kudamerto ini berhenti pada sebuah rumah, dan tidak begitu lama Kudamerto ini kemudian keluar lagi dan ada orang yang mengantarkan sampai ke depan pintu. Setelah itu Kudamerto melaju dengan kencangnya kuda yang ditungganginya. Akhirnya Macan Liwung mencoba untuk mendatangi rumah itu dan kemudian mencari informasi dari orang yang tadi mengantarkan Kudamerto sampai ke depan pintu. Setelah itu diberi oleh sebuah keterangan bahwa Kudamerto ini ternyata mencari Dyah Menur. Dyah Menur adalah istrinya. Bahkan dia sudah memiliki seorang anak. Oleh sebab itu, ini merupakan sebuah laporan yang penting, temuan yang sangat diperlukan sebagai petunjuk. Dan kemudian dari keterangan orang itu mengatakan bahwa Dyah Menur ini kemarin sudah dijemput oleh seseorang, yaitu Bramastio. Bramastio adalah orang kepercayaan dari Rangsang Komodo. Oleh sebab itu,
orang ini memberitahukan bahwa di dalam pengambilan Dyah Menur oleh Bramastio ini termasuk sesuatu yang seakan-akan Dyah Menur ini diculik. Oleh sebab itu, dibawa kemana Dyah Menur oleh Bramastio, maka perlu dilacak kembali. Oleh sebab itu, pemirsa dimanapun Anda berada, setelah Gajah Mada menerima laporan ini, maka Gajah Enggon diajak untuk menemui Kudamerto. Caranya adalah menghadang Kudamerto di gerbang pintu bagian barat. Oleh sebab itu, Gajah Mada dan Gajah Enggon sudah nyanggong kedatangan dari Kudamerto. Pasti Kudamerto akan melewati, yaitu Gapuro di sebelah barat, karena Gapuro ini merupakan Gapuro yang utama. Ternyata yang ditunggu sudah datang. Oleh sebab itu disapalah Kudamerto. Wahai Raden, turunlah dari kuda. Kita mau bicara sebentar. Dari mana saja? Raden kan masih sakit. Itu lihat, dadanya masih berdarah. Benar, benar saya masih sakit. Gajah Mada. Raden, bolehkah saya minta waktunya untuk bercakap-cakap? Silakan, ayo kita masuk saja. Kita mencari tempat yang enak. Akhirnya diajaklah masuk ke sebuah tempat di mana tempat itu merupakan pos penjagaan. Maka duduklah bertiga, yaitu Gajah Mada, Gajah Enggon, dan juga Raden Kudamerto. Raden dari mana? Malam-malam begini, Raden kan masih sakit. Raden perlu istirahat supaya lukanya itu cepat kering. Benar, saya masih sakit. Tapi mengapa Raden memaksakan diri untuk pergi? Apakah Raden datang dari Jurang Serut? Alangkah terkejutnya Kudamerto setelah Gajah Mada menyampaikan Jurang Serut. Aku tahu Raden, Raden mencari Dyah Menur, bukan? Jadi pikiran Kudamerto menjadi tidak karu-karuan. Siapa yang memberitahu? Siapa yang membocorkan rahasia ini? Raden, mengapa diam? Ayo, dijawab. Ternyata Raden sudah memiliki seorang istri. Benarkah itu, Raden? Kudamerto sejak tadi hanya bisa diam karena semuanya sudah diketahui oleh Gajah Mada. Dan tentunya Gajah Mada diperoleh keterangan dari Macan Liwung yang sudah mengintai. Jadi Raden tidak ada yang perlu dirahasiakan karena semuanya sudah aku ketahui. Ternyata Dyah Menur itu setelah Raden cari di Jurang Serut tidak ketemu, bukan? Karena sudah dibawa seseorang. Oleh sebab itu, Raden, jangan ada yang disembunyikan. Jawab pertanyaan-pertanyaan saya. Apakah benar Dyah Wiyat itu istri Raden? Akhirnya Kudamerto sudah tidak bisa mengelak lagi. Benar. Jadi Raden sebelum menikah dengan Dyah Wiyat sudah memiliki
seorang istri yang namanya Dia-Menur, bahkan sudah memiliki anak laki-laki kan? Benar. Ini bahaya, Raden. Raden bisa dihukum mati karena Raden sudah membohongi seorang anak raja, juga membohongi Ibu Ratu Gayatri. Mengapa Raden tidak menyampaikan? Kalau Raden sudah memiliki istri. Begini, pada saat itu aku ingin menyampaikan, tetapi rupa-rupanya tidak ada waktu untuk menyampaikan hal itu. Oleh sebab itu, sudah terlanjur begitu cepatnya, sehingga begitu aku dipanggil yang bersamaan dengan Paman Patih Aryotanda, termasuk Paman Gajah Mada juga kan ada di sana pada waktu itu. Begitu cepatnya saya dipanggil, kemudian saya dinikahkan, sehingga saya seakan-akan tidak ada waktu untuk menjelaskan. Tidak bisa, Raden. Jadi kalau alasannya seperti itu tidak akan bisa diterima. Tidak ada alasan untuk tidak ada waktu. Cuma Raden saja yang tidak mau menyampaikan alasan itu. Dan ini sudah terlanjur. Sekarang Raden sudah mempunyai istri, yaitu Dyahwiyat. Tetapi sebelum itu, Raden sudah memiliki istri, yaitu Dia-Menur. Dan kalau ini terjadi sampai Ibu Suri tidak terima, atau Dyahwiyat tidak terima, karena ini ada sebuah penipuan, Anda bisa memikirkan seorang anak raja, Anda madu. Ini sebuah pelecehan yang luar biasa. Ini merendahkan martabat sebagai anak raja. Dan ini hukumannya sungguh sangat berat, Raden. Raden Kudomerto sudah tidak bisa berbicara apa-apa, hanya menundukkan kepala. Karena sudah tidak bisa menjawab lagi apa yang harus dijawab, karena semuanya sudah terjadi. Tetapi tiba-tiba Gajah Enggon melihat ada anak panah sonderan, anak panah berapi yang meluncur ke atas sampai 3 kali. Sehingga Gajah Enggon kemudian keluar dari ruangan itu dan mengambil busur anak panah, kemudian menjawabnya dengan sonderan panah yang berapi diluncurkan ke atas untuk menjawab bahwa anak panah itu sudah dijawab. Kemudian Gajah Mada juga ikut keluar dan pertemuan antara Raden Kudomerto berakhir. Silakan Raden istirahat karena Raden masih sakit. Baiklah, Paman Patih Gajah Mada, terima kasih. Kemudian Gajah Mada langsung melaju menuju ke tempat sonderan, yaitu panah api yang diluncurkan ke atas. Pemirsa dimanapun Anda berada, apa yang terjadi? Dia-Menur yang diambil paksa oleh Bramastio ini kemudian dibawa ke sebuah tempat, yaitu di sebuah dukuh yang namanya Dukuh Daleman. Di Dukuh Daleman ini Dia-Menur dititipkan kepada seseorang yang namanya Karpo. Karpo dibayar oleh Bramastio untuk menjaga Dia-Menur. Ternyata sikap Karpo yang sangat mencurigakan tetangganya. Kemudian di dalam rumah itu terdengar tangisan anak
bayi atau anak kecil. Sedangkan diketahui Karpo adalah sudah ditinggal mati oleh istrinya dan tidak memiliki anak. Sehingga dengan adanya tangisan bayi di rumah, Karpo menimbulkan kecurigaan bagi tetangganya. Akhirnya tetangganya yang namanya Banjar dan Wilang kemudian mendatangi Karpo untuk mengklarifikasi ada siapa di dalam rumahnya. Kemudian Karpo memberikan alasan yang tidak masuk akal dan marah-marah. Akhirnya Wilang dan Banjar kembali ke rumah, dan di rumah Banjar Wilang mengatakan, kalau begitu kita harus menyelidiki siapa yang ada di dalam rumah itu. Sehingga datanglah satu orang lagi, yaitu Darasto. Akhirnya 3 orang ini berunding, dan Darasto mengatakan, baiklah, kamu datang lagi ke rumahnya Karpo, kemudian ajaklah Karpo berbincang-bincang. Pasti diajak bincang-bincang di luar rumah, tidak mungkin di dalam. Kemudian nanti saya akan menyelinap ke belakang rumah dan akan saya congkel pintu rumah bagian belakang, sehingga saya nanti akan bisa masuk. Baiklah, akhirnya 3 orang ini bekerja, dan Banjar serta Wilang kembali lagi ke rumahnya Karpo, dan akhirnya Karpo keluar. Setelah di luar, akhirnya 3 orang ini bercakap-cakap. Banjar dan Wilang mengajak berbicara, bertanya tentang apa saja yang ada di dalam rumah itu. Dan kemudian Darasto masuk rumah melalui pintu belakang dengan cara mencongkel kunci pintu yang ada di belakang. Ternyata benar, Darasto menemukan seorang wanita yang telah ditali di sebuah cagak rumah, sedangkan anaknya yang masih kecil berada di depan ibunya. Akhirnya Darasto langsung membuka tali. Setelah itu dia menur, diajak keluar melewati pintu belakang, dan anak kecilnya langsung digendong. Kemudian diajak lari jauh, menjauhi rumah itu. Setelah itu ditanya, siapakah namamu? Aku adalah Dia Menur. Mengapa kamu disekap? Tidak ada waktu untuk menjelaskan itu. Lebih baik, ayo kita lari lebih jauh. Tujuannya kemana? Tujuannya adalah ke kota raja. Baiklah kalau begitu. Akhirnya Darasto dan Dia Menur lari menjauhi rumah itu. Yang dituju adalah kota raja. Pemirsa dimanapun Anda berada, akhirnya Karpo yang sudah lama berada di luar akhirnya masuk ke rumah. Ternyata di dalam rumah Dia Menur sudah hilang. Akhirnya Karpo keluar lagi dan menemui Banjar dan Wilang, kemudian mengatakan secara terus terang, Karpo mengatakan bahwa saya dititipi seseorang karena saya dibayar mahal. Sekarang orang itu sudah tidak ada. Pasti aku akan dihukum oleh orang yang menitipi wanita itu. Nah, kalau begitu, siapa dia itu? Yang jelas
saya tidak tahu. Tetapi orang ini pasti orang penting. Pasti istrinya pejabat kerajaan Majapahit. Oleh sebab itu, bagaimana? Tolonglah saya. Nah, kalau begitu kita datang saja ke Ki Dukuh untuk minta bantuan dan kita akan berterus terang kepada beliaunya. Maka datanglah 3 orang itu menuju ke rumah Ki Dukuh Daleman. Akhirnya Ki Dukuh Daleman merespon apa yang dilaporkan ketiga orang itu, dan demi menyelamatkan Darasto, maka Ki Dukuh Daleman akhirnya pergi bersama Karpo, kemudian Banjar, dan juga Wilang. Pemirsa dimanapun Anda berada, sementara Bramastio datang ke Dukuh Banjar untuk mengambil, yaitu Diamenut. Ternyata Karpo tidak ada di tempat. Dan setelah ditanyakan kepada tetangganya, ternyata Karpo telah pergi untuk mencari seorang wanita. Ditanya, kemanakah tujuan dari orang-orang yang mencari wanita itu? Tentu saja mereka tidak tahu. Akhirnya Bramastio kembali dengan tangan kosong dan segera memberikan laporan kepada Rangsang Komodo. Setelah sampai di tempatnya, maka Rangsang Komodo mengatakan, baiklah kalau begitu, kita hadang saja di tempat ini. Karena tempat ini adalah tempatnya orang-orang untuk pergi ke kota raja. Pasti nanti dia akan lewat ke sini. Pemirsa dimanapun Anda berada, Rangsang Komodo yang memiliki 15 orang, yaitu orang-orang yang dibayar oleh Rangsang Komodo, akhirnya benar, datanglah rombongan orang-orang yang datang melewati tempat itu. Ternyata mereka yang datang bukanlah Diamenut, tetapi orang-orang yang datang itu adalah pedagang yang mau menjual barang dagangannya ke kota raja. Maka orang-orang yang menghadang Diamenut, sedangkan sekarang yang ditemui adalah pedagang yang membawa barang dagangan. Hanya beberapa orang saja, sedangkan barang dagangannya yang dinaikkan gerobak-gerobak itu, akhirnya mereka dirampok. Dan orang-orang yang melawan, maka tidak segan-segannya anak buah dari Rangsang Komodo ini kemudian membunuh mereka. Pemirsa dimanapun Anda berada, akhirnya hanya tinggal Honggoworo, yaitu saudagar pemimpinnya yang tidak dibunuh. Kemudian Honggoworo langsung ditali di sebuah kayu yang besar dan mulutnya disumpal dengan kain sehingga dia tidak bisa minta tolong kepada siapapun. Ternyata orang-orang dari Rangsang Komodo ini mendengar suara kuda. Karena suaranya sudah kelihatan, berarti orang-orang yang naik kuda ini jaraknya dekat dan jumlahnya banyak. Oleh sebab itu Rangsang Komodo memberikan isyarat untuk sembunyi. Ternyata benar, orang-orang Majapahit yang sedang berpatroli yang dipimpin oleh Wirota datang ke tempat itu. Mereka akhirnya turun dari kuda, dan di situ sudah ada 3 orang yang mati dan bekas-bekasnya masih baru. Akhirnya Wirota mengambil kesimpulan ini masih belum lama, dan di semak-semak belukar
banyak orang-orang yang sembunyi. 15 orang ini kemudian diperintahkan oleh Rangsang Komodo untuk menarik busur panahnya. Akhirnya busur panah dilesatkan bersama-sama. 10 orang langsung terkena panah, termasuk Wirota. Untung karena hanya anak panah ini mengenai pahanya. Begitu kagetnya prajurit-prajurit Majapahit ini, mereka bergulung-gulung kesakitan, termasuk Wirota. Sadar bahwa ada musuh yang menyerang secara tiba-tiba, dan akhirnya anak panah yang menancap di pahanya ini langsung dicabut, dan dia berguling-guling dan sembunyi di semak-semak. Sehingga Rangsang Komodo dan anak buahnya mengira bahwa 10 orang prajurit Majapahit ini semuanya sudah tewas, dan akhirnya mereka pergi. Pemirsa dimanapun Anda berada, setelah sonderan yang diluncurkan ke atas oleh Wirota ini ditangkap sinyalnya oleh Gajah Enggon, maka Gajah Enggon yang saat itu bersama Gajah Mada sedang menginterogasi, yaitu Raden Gudomarto, akhirnya sampai ke tempat itu, tetapi sudah terlambat. 10 orang prajurit Majapahit hanya tersisa 1 orang yang hidup, yaitu Wirota. Dan kemudian Gajah Enggon juga menemukan ada seseorang yang ditali di sebuah pohon, dan akhirnya dilepas orang itu, yaitu tidak lain adalah Honggowuro. Kemudian ditanya, ini tadi bagaimana kejadiannya? Akhirnya Honggowuro bercerita. Dan setelah ditanya kemana larinya orang itu, dia lari menuju ke selatan. Dan siapa orang-orang itu? Honggowuro tidak memberikan penjelasan, cuma dia mendengar dari percakapan-percakapan mereka. Mereka adalah menyebut yang memimpin itu dipanggil dengan Rangsang Komodo. Rangsang Komodo, benar. Baiklah, kalau begitu, ayo ikut aku. Akhirnya Honggowuro dan Wirota dibawa menuju ke kota raja, dan kemudian Gajah Enggon diperintahkan Gajah Mada untuk mengumpulkan orang-orang dari prajurit Bayangkara untuk mengejar, yaitu seseorang yang namanya Rangsang Komodo. Pemirsa dimanapun Anda berada, setelah dilakukan pelacakan, ternyata apa yang telah dilakukan oleh Gajah Mada ini tidak membawa hasil, karena sudah keburu terlalu larut malam. Akhirnya Gajah Mada kembali ke barak keprajuritan, dan di sana sudah ada teman-temannya yang menunggu, yaitu Gajah Gena, Gagak Bongol, dan Bayangkara Jayabaya. Pemirsa dimanapun Anda berada, bagaimanakah kelanjutan cerita ini? Oleh sebab itu, ikuti terus kelanjutan dari cerita ini pada episode selanjutnya. Sampai di sini akhirul kalam. Billahi taufiq wal hidayah. Waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.